Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Purnamasari dengan nomor NIM 19002056. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk membentuk citra publik. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga pendidikan berkembang begitu pesat di Indonesia. Hal itu tentu tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang semakin jeli di dalam memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk putra-putri mereka. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan juga harus jeli di dalam melakukan perkembangan, sehingga terbangun citra yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memilihnya sebagai lembaga pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Setiap hal yang dilakukan oleh lembaga dapat memberikan suatu kesan, baik itu kesan positif maupun kesan negatif dari publik atau masyarakat. Menurut salah seorang ahli yang bernama Frank Jeffkins, dia mengatakan bahwa citra adalah sebuah kesan, gambaran, atau impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan mengenai suatu kebijakan, personel, produk atau jasa suatu organisasi atau lembaga. Citra merupakan suatu gambaran tentang mental ide yang dihasilkan oleh kepribadian yang ditujukan kepada publik oleh seseorang atau organisasi. Citra yang positif bagi sebuah instansi atau lembaga sangat penting, karena jika citra tersebut sudah didapatkan, maka masyarakat akan menerima dengan baik jasa yang dihasilkan oleh instansi atau lembaga tersebut. Citra tercipta dari komunikasi yang kita lakukan. Besarnya kepercayaan publik terhadap sumber informasi dapat berasal dari instansi atau lembaga langsung, atau pihak-pihak lain secara tidak langsung. Jadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa citra merupakan pandangan pertama atau kesan pertama dari publik kepada instansi atau lembaga, baik itu kesan positif maupun kesan negatif. Di dalam lembaga ada 5 citra. Yang pertama adalah citra bayangan. Citra bayangan merupakan sesuatu yang melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi, biasanya pemimpin perusahaan atau lembaga. Yang kedua adalah citra terkini, yaitu citra yang masih hangat pada pandangan publik eksternal mengenai suatu lembaga dengan masuknya berbagai informasi dan pengetahuan yang terbatas. Yang ketiga, citra perusahaan. Citra perusahaan merupakan citra yang berasal dari suatu lembaga secara keseluruhan. Yang keempat ada citra majemuk. Citra majemuk ini merupakan citra yang memiliki suatu instansi sama banyaknya dengan jumlah pegawai yang ia miliki. Semakin banyak pegawai yang dia miliki, maka semakin besar citra yang dia miliki. Yang terakhir ada citra yang baik dan yang buruk. Ini merupakan sesuatu yang didasarkan kepada citra-citra yang berlaku sebelumnya. Di dalam mengenal citra, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu karakteristik dari citra. Citra tidak bisa diukur secara sistematis, hanya bisa dideskripsikan melalui penilaian positif maupun negatif. Citra dapat digunakan untuk mempengaruhi publik sekaligus menyebarkan makna-makna bersifat informasi. Semakin baik persepsi masyarakat, maka semakin baik juga citra suatu instansi atau lembaga tersebut. Untuk mendapatkan citra yang baik, ada beberapa hal atau aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah stimulasi. Apa itu stimulasi? Stimulasi merupakan rangsangan kesan lembaga yang diterima dari luar untuk membentuk persepsi atau pandangan. Yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan hasil pengamatan melalui pandangan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan di dalam membentuk citra. Bisa jadi itu kesan pertama. Yang ketiga ada kognisi atau wawasan. Itu merupakan suatu keyakinan dari individu atau pemikiran yang dimiliki publik terkait kesan yang diterima dari suatu lembaga. Yang keempat ada motivasi. Apa itu motivasi? Kenapa motivasi berpengaruh di dalam pembentukan citra? Motivasi merupakan sikap yang dimiliki oleh publik di dalam menggerakkan keinginan untuk memberikan respon atau penilaian. Untuk menggerakkan respon tersebut tidak harus dilakukan oleh lembaga, bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Jika dia berkeinginan untuk memberikan penilaian kepada lembaga, maka ia akan melakukannya tanpa adanya paksaan.
Selanjutnya ada sikap. Sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpersepsi atau berpendapat, berpikir dan merasakan sesuatu di dalam berperilaku. Dan selanjutnya ada tindakan. Tindakan adalah akibat atau organisme terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari dalam dirinya maupun lingkungannya. Yang terakhir ada respon. Respon merupakan tindakan-tindakan seseorang sebagai reaksi terhadap rangsangan atau kesan yang telah ia ciptakan. Lalu akan muncul suatu pertanyaan, apa sih manfaat dari citra tersebut? Kenapa kita harus membutuhkan citra yang baik di dalam suatu lembaga? Ada beberapa manfaat dari citra. Yang pertama adalah daya saing jangka menengah. Citra perusahaan atau lembaga yang baik akan menjadi identitas atau kepribadian lembaga itu sendiri karena tidak mudah untuk ditiru serta melindungi dari persaing. Maksudnya adalah jika suatu perusahaan atau suatu lembaga sudah mendapatkan citra yang baik dari masyarakat, maka dia akan terjauh dari persaingan karena masyarakat akan lebih memilihnya karena dia sudah terlebih dahulu mendapatkan citra dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tersebut. Yang kedua adalah menjadi perisai selama masa kritis. Maksudnya adalah perusahaan atau lembaga yang memiliki citra yang baik dan kuat akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan serta maaf dari masyarakat atas kesalahannya. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu lembaga, baik itu perusahaan atau organisasi atau lembaga pendidikan, tidak terlepas dari masalah. Nah, jika dia memiliki citra yang baik, otomatis dia akan lebih mudah juga untuk mendapatkan maaf dari masyarakat karena sebelumnya masyarakat sudah percaya kepadanya. Selanjutnya adalah menjadi daya tarik yang handal. Apa maksudnya? Lembaga yang memiliki citra yang baik dan kuat akan mampu menarik, memotivasi dan menarik eksekutif yang handal. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Kenapa itu menjadi salah satu manfaat dari citra? Itu karena dengan citra yang sudah terbentuk dengan baik akan memudahkan di dalam melakukan produk baru. Misalkan suatu universitas membuka jurusan baru karena masyarakat sudah memiliki kepercayaan bahwa perusahaan tersebut atau universitas tersebut memiliki citra yang baik di mata masyarakat, maka masyarakat akan menerima jurusan tersebut dan dia pun akan menyuruh anaknya untuk masuk ke jurusan tersebut tanpa pikir panjang karena mereka sudah yakin. Manfaat terakhir adalah penghemat biaya operasional. Sebuah perusahaan atau lembaga dengan citra yang baik dan kuat akan mengeluarkan biaya operasional yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan lembaga yang belum dikenal atau memiliki citra. Kenapa demikian? Karena jika suatu lembaga ingin mempromosikan atau melakukan kegiatan, dia tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang besar atau membuang-buang biaya karena masyarakat atau publik sudah kenal dengan kegiatan yang dia lakukan. Jadi, di dalam membangun citra publik ada satu hal yang harus kita ingat. Yang pertama, pada zaman sekarang ini yang penuh dengan janji palsu akan kalah dengan bukti nyata. Jadi, jika ingin membangun citra yang baik kepada masyarakat atau publik, kita harus memberikan bukti, bukan hanya janji-janji semata. Baiklah, sekian analisis dari saya mengenai bagaimana cara kita membentuk citra publik. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.